Assalamualaikum, hai guys. Kenalin, aku Winda Damayanti. Sekarang kita dalam acara Ngobrol Yuk. Nah, di acara kali ini kita bakal ngundang Fajar Wahyuni. Sebelumnya, aku bakal ngasih tahu dulu tentang data diri Fajar ya. Fajar itu sekolah di SDN Kebon Kelapa 1, SMP Negeri 15 Bogor, SMK Negeri 1 Bogor, Politeknik Negeri Jakarta. Nah, Fajar juga memiliki pengalaman organisasi. Menjadi Bendahara Karang Taruna Cijujung, Bendahara Komunitas Cerita Naropas, Kepala Divisi Pengadilan dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Pasar Modal, Video CEO di Himpunan Mahasiswa Pasar Modal, Finance Kendaraan Listrik Politeknik, Staf Divisi Akuntansi. Nah, Fajar juga memiliki prestasi. Ada prestasi tingkat nasional, terus Jabodetabek. Salah satunya itu juara satu kompetisi akuntansi Airlangga di Universitas Airlangga tingkat nasional. Terus juara satu Olimpiade Akuntansi dan Pasar Modal di Politeknik Negeri Jakarta tingkat nasional. Juara 3 kompetisi akuntansi Jawa di Universitas Kristen Satya Wacana tingkat nasional. Terus juga ada juara satu di Zagon War pada Olimpiade Akuntansi Vokasi Politeknik Negeri tingkat nasional. Nah, sekarang kita undang yuk Fajarnya. Assalamualaikum Fajar. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ya, Kak. Alhamdulillah baik. Ya gini lah Kak, pandemi di rumah aja. Fajar suaranya kurang kedengeran, Jar. Halo. Dah. Ya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Fajar aktivitasnya lagi apa? Sekarang sih karena belum kerja ya Kak, jadi lagi banyak ngajar sih. Alhamdulillah masih ada rezekinya dari ngajar. Alhamdulillah. Manfaatin waktu daripada di rumah aja kan ya. Iya benar. Nih Jar, Fajar kan salah satu Mapres kedua PNJ ya. Terus juga menang berbagai lomba tingkat nasional. Nah, apa sih yang melatar belakangi Fajar itu untuk rajin belajar? Kalau masalah rajin belajar mah ya, kalau menurut aku sih belajar itu kan bagian dari setiap proses kehidupan ya Kak. Jadi kayak Iya. apapun yang kita lakuin sehari-hari itu bagian dari belajar sih menurut aku. Tapi kalau khusus belajar kayak materi atau pelajaran, yang pasti kan setiap orang tuh punya goalsnya masing-masing ya Kak. Kayak aku Iya. pengen ikut lomba kemana-mana biar bisa jalan-jalan. Ya otomatis ya aku harus usaha dong untuk itu. Caranya ya belajar materi-materi yang ada kayak gitu. At least belajar itu nggak selalu tentang materi kan yang aku bilang. Iya. Kayak kita berbuat salah misalnya buang sampah tuh sembarangan. Tapi besokannya kita sadar, oh iya kita salah nih. Buang sampah sembarangan. Kalau next kalau kita punya sampah kita simpan dulu baru dibuang ke tempat yang benar. Itu juga contoh dari belajar kan. Jadi kayak Iya. belajar tuh nggak selalu tentang pelajaran yang di sekolah ataupun di kuliah sih kalau menurut aku. Belajar tentang Gitu. segala hal yang ada ya. Bener banget. Nah, kalau misalnya menurut Fajar sendiri, motivasi apa sih yang ngebuat Fajar itu tetap buat belajar? Ya, Motivasi dari Fajar pertama sendiri. dari belajar kita bisa upgrade diri sih Kak, nambah value diri yang tadinya kita nggak tahu apa-apa, jadi kayak kita bisa tahu, oh ada hal yang belum kita tahu loh, kalau kita belajar kita jadi tahu, kayak gitu sih kalau dari Fajar. Terus kayak kalau khusus untuk belajar kayak kuliah gitu ya, akuntansi misalnya, itu yang pasti karena ya Fajar kan suka ikut lomba-lomba, jadi otomatis kayak harus terus diasah biar gak sampai lupa, karena orang yang banyak belajar itu biasanya banyak lupa, Kak. Sedikit belajar, sedikit lupa. Jadi kayak ya harus rajin-rajin sih kalau Fajar. Kayak gitu. Nah, Halo kalau semuanya, misalnya mau sapa?
Enggak. Kalau misalnya dari Fajar sendiri nih, kalau suasana sama waktu itu mempengaruhi Fajar untuk belajar nggak sih? Cukup mempengaruhi sih Kak. Jujur kalau kalau Fajar ya belajar itu but nggak suka yang tempat rame, tapi bisa sebenarnya. Cuman lebih apa ya, lebih enak kalau belajar itu kayak suasananya hening ataupun ada pakai lagu-lagu musik gitu sih. Lebih suka yang kayak gitu. Dan biasanya sih Fajar kalau belajar tuh malam Kak, karena kan sepi ya, nggak rame Iya. gitu. Iya sih kayak gitu kalau Hmm, Fajar. Sebenarnya nggak ada waktu khusus, cuman lebih ke prepare-nya ke arah yang lebih sepi, terus kayak ya hening lah, kayak gitu. kalau misalnya dari Tiap Fajar orang sendiri nih, beda-beda. iya. Nah, kalau misalnya dari Fajar sendiri nih, apa sih yang berubah waktu Fajar belajar dulu sama sekarang? Dari pola belajar, terus hal apa aja yang Fajar dapetin sih setelah perubahan yang Fajar lakuin? Pola yang berubah ya. Jujur ya, kalau aku tuh bukan tipikal orang yang belajar kayak harus tiap hari. Ini materi pelajaran ya. Iya. Harus tiap hari. Enggak sih, kalau aku tuh aku belajar karena ada motivasi terselubung. Kayak aku kan Hmm, ngajar juga. Jadi iya. kayak aku harus bisa lebih tahu daripada muridku. Terus kalau lomba-lomba ya pasti butuh belajar. Jadi kayak jadi kebutuhan karena motivasi dorongan yang ada sih. Belajar menurut aku Hmm, gitu. nah, Fajar kan selain suka belajar nih, terus juga berprestasi di akademik, ikut organisasi juga jadi aktivis kan. Nah, gimana sih cara Fajar buat ngebagi waktunya? Hmm, soal manajemen waktu ya Kak. Sebenarnya Hmm, setiap orang kan kayak punya waktu yang sama 24 jam sehari, tapi gimana caranya kita pakai waktu itu dengan waktu yang sama. Setiap orang pasti kan beda-beda ya. Kayak ya. mungkin kakak sibuk kerja. Nah, kalau Fajar bagi-bagi waktu tuh kayak pakai prioritas sih sebenarnya. Organisasi jalan, belajar jalan, lomba jalan ya. Emang sebenarnya capek kalau dibayangin karena bakal full banget. Apalagi kan Fajar juga ngajar gitu kan. Ya lewat Iya. prioritas sih. Misalnya kayak Fajar punya jadwal ngajar nih segini, terus nanti ada rapat. Ya Fajar sebisa mungkin atur supaya nggak saling bentrok kayak gitu. Terus kapan belajarnya ya? Kalau udah malam, kalau udah di rumah kayak gitu sih. Tapi Gitu ngaruh nggak kalau sih ke Fajar. waktu istirahat Fajar? Pasti sih Kak, karena kan banyak banget ya kegiatannya. Kayak misalnya Iya. kuliah, kuliah tuh dulu aku sampai jam 3 biasanya. Jam 3 pagi. 14.40 itu baru Oh, keluar. Yang iya. paling cepetnya. Nah, abis Mm-mm. itu misalnya ada rapat, ya berarti nanti kalau misalnya ada ngajar aku malam dan nyampe rumah pasti malam. Nah, kalau udah Iya. malam, ya kalau masih pengen belajar ya belajar, kalau enggak ya udah gitu. Emang eh, pasti waktunya berkurang Kak, karena belum tugas-tugas Mm. kuliah kayak gitu kan. Kayak Iya. berpengaruh banget sih. Cuma kan ya kembali ke diri masing-masing kalau kayak gitu kan. Kalau waktu istirahatnya kurang, ya resiko dari apa yang udah kita ambil kayak gitu sih. Hmm. Nah, kalau misalnya dari Fajar sendiri nih, Mm-mm. Fajar kan pasti ada ya namanya orang yang kita udah punya aktivitas banyak. Ada di mana kita itu jenuh. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya Fajar sendiri, refreshing menurut Fajar atau me time menurut Fajar tuh kayak gimana? Kalau Fajar ya, me time itu kayak lebih ke karena udah capek banget ya biasanya tuh Iya. dari Senin sampai Jumat kalau nggak sampai Sabtu tuh kayak pulang malam. Fajar tuh kayak dulu waktu bener-bener kayak masih organisasi jalan terus lomba-lomba kayak gitu Iya. ngajar eh, nyampe rumah tuh bisa sampai jam 11 malam dan itu kayak Hmm. emang capek banget. Jadi kalau misal sekalinya punya waktu libur kayak Fajar lebih manfaatin buat di rumah sih Kak, kayak pengen istirahatin badan kayak gitu. Terus ya kalau lagi ya bosen banget gitu kayak udah muak sama sehari-hari paling ya kayak Fajar lebih suka ke taman sih atau pergi ke masjid, entah cuma duduk doang ya ngeliatin alam ya kayak gitu-gitu sih. Nggak jelas emang Fajar. Cuman ya Gimana kadang mood juga bisa ya berarti? bikin refreshing. Iya benar.
Berarti gimana Pasti. caranya balikin mood gitu ya, walaupun dengan cara-cara yang Iya, simple. Ngajar. betul. Ini kan Fajar aktivitas banyak kan, di luar, terus Mm-mm. juga kalau misalnya lomba-lomba kan suka keluar daerah, bahkan keluar pulau nih. Nah, dari keluarga dan orang-orang sekitar itu nge-support Fajar nggak sih? Pasti sih Kak, Alhamdulillah kayak aku dikelilingin orang-orang yang baik, yang selalu Hmm, support apapun yang aku lakuin, kayak gitu kan. Kayak iya, bahkan tuh eh, kayak aku mau lomba aja kayak teman-temanku tuh kayak support. Aku pernah, jadi dulu lomba tuh wajib banget pakai sepatu dan aku waktu itu nggak punya iya, sepatu karena iya. kuliah tuh nggak pakai sepatu kan, jadi kayak ya udahlah. Oh, Terus bebas ya. sampai aku dipinjemin sepatu, terus kayak peralatan-peralatan kayak pulpen tip X segala macem tuh kayak teman-temanku tuh support gitu ke arah sana, kayak alhamdulillah. Dan orang tua juga pasti sangat mendukung banget sih Kak, kayak gitu, apalagi kan ya tujuannya baik kayak gitu kan, kayak gitu. Hmm, berarti alhamdulillah ya, dari termasuk dosen-dosen Jar, gimana tuh kalau misalnya lagi keluar kota buat lomba? Itu tanggapan dosen kamu tuh kayak gimana sih? Kan kadang ada yang nggak setuju gara-gara kamu ngambil dispen atau izin kan? Ada dosen-dosen yang kayak gitu, atau dosen-dosen yang ngajar kamu itu nge-support semua waktu kamu ikut lomba, izin kayak gitu. Alhamdulillah sih dosen tuh banyaknya support sih Kak, karena aku juga orang yang kalau misal mau lomba tuh aku hubungi dosen Kak, kayak aku sharing, entah Pak atau Bu, aku mau ikut lomba gini gini gini, pasti mereka juga dukung ngasih kira-kira kalau mau ngajuin dana kayak gimana, terus kayak mereka juga bantuin aku sih Kak, kayak buat ngajuin dana ke Kedungki kayak gitu sih, ke direktorat PNJ-nya maksudnya kayak gitu. Jadi alhamdulillah nggak cuma temen keluarga, cuma dosen-dosen pun ikut support kayak gitu Kak. Nah, kamu kan sebagai mapres nih ya, sebelum-sebelumnya juga kalau misalnya lomba kan udah terkenal lah, kamu suka ikut lomba, terus juara. Nah, itu bagi kamu tuh, prestasi kamu itu jadi motivasi lagi, atau malah kadang jadi beban buat kamu? Kadang kan kalau Eh, misalnya kayak mau lomba gitu kan, kita kadang orang-orang itu, apa ya, mikirnya kita harus juara. Nah, hal-hal kayak gitu tuh ngebuat kamu kayak gimana sih, Jar? eh, Jatuhnya lebih jadi motivasi sih buat aku Kak. Waktu pertama kali aku lomba itu aku semester 4 di tahun 2018. Nah itu tuh bener-bener emang yang perjuangannya luar biasa banget sih, dan alhamdulillahnya waktu itu pertama kali lomba bisa bawa juara umum. Nah itu kayak wah ternyata kayak gini loh, bangganya aku sama diri aku sendiri. Jadinya kayak buat mau ikut lomba lagi kayak gitu tuh karena udah pernah menang, kayak ih jadi semangat gitu Kak. Kalau buat aku ya semangat tersendiri sih kayak gitu, jadi malah nagih istilahnya, apalagi kan Hmm, jalan-jalan keluar keluar iya. entah pulau provinsi, kayak bisa nge-explore yang sebenarnya nggak pernah aku pikirin gitu, kayak aku bisa ke Pontianak, aku bisa ke Lombok, kayak sebelumnya nggak ada di bayangan, tapi jalannya Allah mah ada di mana-mana kayak gitu. Jadi kayak dikasih kesempatan aja kayak gitu, motivasi Nah, sih pas kamu, jatuhnya. oh, lebih motivasi ya, Jar ya. Nah, pas kamu lomba-lomba itu, Jar, kan kadang ada waktu-waktu kosongnya ya, Jar ya. Nah, itu tuh bisa nggak sih pas kamu lomba-lomba, selesai lomba, kamu refreshing, jalan-jalan dulu gitu, atau beli oleh-oleh oleh-oleh di daerah sekitar. Kan kadang kita kalau misalnya ke suatu daerah tuh pengen nge-explore ya. Ada nggak sih waktu yang disisihin untuk jalan-jalan waktu lomba itu? Sebenarnya kalau waktu pas kan biasanya lomba itu nggak cuma 1 hari ya Kak, kayak misal 3 hari di sana tapi 2 harinya lomba. Nah itu lebih, kalau pas masih lombanya sih aku nggak ambil buat jalan-jalan, karena biasanya tuh misal selesai lomba nih babak awal nih hari pertama itu, misalnya malam mau lanjut besok, aku manfaatin waktu sama temen-temen tuh kayak buat sharing materi lagi sih, buat biar lebih mantep gitu Kak, kayak biar besok kayak Gak mempersiapkan sih keteteran. istilahnya. Nah kalau udah bener-bener selesai baru tuh waktunya buat jalan-jalan kayak gitu sih Kak. Alhamdulillah Berarti selalu masih ada nyempetin ya? waktunya sih. Iya pasti pasti ada sih Kak waktu untuk kayak kita
bisa jalan-jalan, beli oleh-oleh, kayak gitu sih. Alhamdulillah ya, dapat plusnya kalau misalnya ikut lomba. Bener. Nah, Itu sih plusnya kayak. Kenapa? enggak.